Dilihat dari sudut pandang kesehatan yang diintegrasikan dengan budaya, Indonesia belum siap menghadapi new normal. Terlihat pada saat PSBB saja, banyak yang menghiraukan aturan ini. Alasannya beragam. Padahal, kalau masyarakatnya mau taat untuk sebentar saja, bisa terjadi tidak akan berbulan-bulan merugi seperti ini. Alhasil, akan seperti Vietnam yang sukses membersihkan dari COVID-19. Mereka belajar dari sejarah SARS pada tahun 2003 dan flu burung pada tahun 2004 dan satu lagi, flu babi pada tahun 2009. Jutaan dolar telah dihabiskan dari tahun 2003 sampai 2012. Trauma yang mendalam membuat mereka belajar dan sadar akan pandemi ini. Beberapa negara Eropa pun malah memperpanjang PSBB. Ibarat silence genocide, keberadaan new normal ini adalah alat halus untuk membuka peluang genosida hadir secara diam-diam di antara kita. Apabila kita tidak mau mengindahkan protokol kesehatan yang berlaku di negara kita. Lantas, apakah kita mau belajar dari sejarah? Apa mengulang kembali sejarah? Beberapa fakta mencengangkan saat pemerintah Finlandia membuka kembali sekolah-sekolah di tengah pandemi ini dan mentaati aturan protokol kesehatan yang tertulis. Tidak lama kemudian, ada beberapa orang yang terkena COVID-19 yang terjadi di Finlandia pada saat dibukanya kembali sekolah di tengah pandemi ini, yaitu sekolah Linda Joki di Provo. Jumlahnya yang terkena COVID-19 ini ada 21 orang, diantaranya 17 siswa dan 4 guru, dan telah memasuki karantina setelah diketahui bahwa seseorang siswa berhubungan dekat dengan mereka yang telah dites positif COVID-19. Lalu kita berkaca ke Perancis, saat pandangan Menteri Pendidikan mengatakan bahwa ini adalah social emergency, maka sekolah-sekolah di Perancis, sekitar 40.000 sekolah, dibuka kembali setelah aturan ditutup total untuk sekolah dibuka kembali. Alhasil, hanya 1 minggu setelah sepertiga dari anak sekolah di Perancis kembali ke sekolah dalam pelanggaran virus corona. Satu kekhawatiran yang mengkhawatirkan, sekitar 70 kasus COVID-19 yang telah dihasilkan setelah sekolah dibuka kembali. Berbeda cara dengan Filipina, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan bahwa tanpa vaksin mengirim anak-anak adalah spell disaster, mantra bencana. Dia tidak akan mengizinkan siswa kembali ke sekolah sebelum vaksin virus corona tersedia, dan hanya beberapa industri dan perusahaan untuk melanjutkan operasi terbatas di Filipina. Sejalan dengan pernyataan Presiden Filipina, pakar penyakit menular Amesh Adalja dari Pusat Keamanan Kesehatan Universitas Johns Hopkins kepada Al Jazeera mengatakan virus corona belum hilang meskipun ada jarak sosial dan terus menyebar sebelum ada vaksin. Melihat semua kejadian ini, Indonesia mengambil langkah new normal ala Menkes Kesehatan yang sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali. Karena sebelum ada aturan ala Menkes ini, aturan ini sudah dilakukan oleh masyarakat dengan tidak mengindahkan aturan PSBB. Jauh sebelum itu, sebagian besar penanggulangan COVID-19 di Indonesia terlihat terlalu lengah. Aturan PSBB pun berlaku pada saat ada yang positif di daerah tersebut. Keputusan Menkes ini justru akan menjadi pembenaran bagi masyarakat untuk melonggarkan sendiri aturan perbatasan sosial berskala besar. Apa yang akan terjadi? Pasar-pasar, mal-mal, industri, perkantoran, dan tempat kerja lainnya dipastikan akan ramai kembali tanpa peduli protokol kesehatan yang ada.
Di Indonesia, keputusan jadwal masuk sekolah bergantung pada pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Bahkan, banyak rumornya sekolah kembali pada bulan Juli 2020. Mendikbud Nadiem Makarim membantah isu tersebut. Bahkan, Mendikbud sudah siap dengan semua skenario yang ditetapkan. Menanggapi langkah ini, ada beberapa peluang yang bisa terjadi. Hal ini terpengaruh oleh new normal yang akan dilakukan secara masif di Indonesia. Penuh dengan kecemasan. Tindakan ini harus secepatnya ditindakkan oleh pemerintah pusat sebagai solusi agar tidak ada korban-korban baru atau klaster baru COVID-19 di dunia pendidikan, khususnya sekolah. Sudah banyak para tenaga medis yang jatuh korban. Sekarang, mau ditambah lagi dengan berjatuhnya para guru dan siswa sebagai cikal bakal generasi masa depan bangsa? Setidaknya, pemangku kebijakan lebih memperhatikan lebih jauh lagi dibanding terlalu gegabah untuk memutuskan aturan di tengah pandemi ini. Dunia pendidikan di Indonesia sudah bisa dibilang siap untuk menghadapi new normal. Namun, siap yang dimaksud akan memungkinkan tidak semaksimal yang diharapkan oleh masyarakat. Karena kita tidak bisa mengatakan siap atau tidak siap sebelum kita tahu bentuk new normal itu seperti apa. Jika wujud new normal yang dimaksud menjalani sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat, maka harus ada aturan yang ditegakkan. Jika saat sekolah kembali dibuka, tidak semua siswa langsung masuk. Dan juga, sekolah menyediakan tim kesehatan untuk memantau anak-anak. Tapi pertanyaannya, siapkah pemerintah untuk itu? Kalau tidak, itu akan berbahaya. Karena itu, dalam menghadapi new normal di dunia pendidikan, harus ada sinergi dari guru, siswa, orang tua, dan tim kesehatan. Meski terdengar sulit, hal tersebut harus dilakukan agar kualitas pendidikan tidak menurun. Alasannya, karena para pelajar dan mahasiswa lebih menyukai pembelajaran secara langsung atau tatap muka dibanding pembelajaran secara daring. Ya jelas pembelajaran tatap muka lah, oh my god. Yang jelas saya lebih memilih kuliah secara tatap muka. Kalau aku lebih senang buat offline sih, tatap muka. Saya lebih suka tatap muka secara langsung kan. Sebenarnya kalau ditanya rasa mah campur aduk, ada senangnya, ada bete-nya, ada biasa aja gitu. Yang saya rasakan selama perkuliahan daring cukup melelahkan dan banyak kebingungan. Kalau aku sih rasanya kayak jenuh sih. Yang saya rasakan cukup bosan dan juga jenuh seperti itu. Sehingga, pembelajaran secara tatap muka masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pembelajaran secara langsung diperlukan karena kemampuan literasi di Indonesia masih sangat kurang. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kualitas literasi seperti kemampuan membaca dan ketersediaan referensi. Agar pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kita semua, pihak aparat, guru, siswa, mahasiswa, dan masyarakat sekitar, bahkan semuanya harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, selalu mencuci tangan, dan juga menerapkan social distancing. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu dibukakan pintu rezekinya, dan serta kita selalu berdoa kepada Tuhan agar selalu melindungi kita dari mara bahaya yang terjadi.